Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apri Suryani dengan NIM 33 2017 015. Saya akan membuat video pembelajaran mengenai materi program linear. Langsung saja kita ikuti videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Apri Suryani dengan NIM 33 2017 015 akan menjelaskan mengenai program linear untuk memenuhi tugas mata kuliah kajian matematika sekolah menengah atas, dan kepada yang terhormat dosen pengampu Ibu Dr. Bonita Hirza, Magister Pendidikan, dan Bapak Muslimin, Magister Pendidikan. Saya mahasiswa aktif dari program studi pendidikan matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang. Nah, di sini yang pertama dari program linear tersebut yaitu sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Program linear adalah bagian dari matematika yang merupakan metode atau cara untuk menyelesaikan optimasi. Optimasi adalah memaksimumkan atau meminimumkan suatu permasalahan dalam bentuk fungsi atau objektif atau fungsi tujuan dengan kendala-kendala yang berbentuk sistem pertidaksamaan linear. Suatu garis dalam bidang koordinat dapat dinyatakan dengan persamaan yang berbentuk A1X ditambah A2Y sama dengan B. Persamaan semacam ini dinamakan persamaan linear dalam variabel X dan Y atau dua variabel. Secara umum dapat didefinisikan sebagai persamaan linear dengan variabel X1, X2 sampai dengan Xn dalam bentuk berikut. A1X1 ditambah A2X2 ditambah titik-titik ditambah AN Xn sama dengan B, dengan A1, A2 sampai dengan AN. B adalah konstanta real. Untuk saat ini pembahasan dibatasi menjadi dua variabel saja. Untuk pertidaksamaan linear, tandanya yaitu sama dengan diganti dengan kurang dari sama dengan, kurang dari, sigma, dan lebih dari. Yang kedua yaitu model matematika. Nah, di sini ada contoh, yaitu seorang pengusaha mebel mengerjakan proses finishing dua set kursi, yaitu kursi tamu dan kursi makan. Dalam pengerjaannya, ia dibantu beberapa karyawan. Satu set kursi tamu memerlukan waktu 4 jam mengamplas dan 4 jam untuk mewarnai. Satu set kursi makan memerlukan 3 jam untuk mengamplas dan 2 jam mewarnai. Pengusaha tersebut memiliki waktu untuk mengerjakan pesanan selama 150 jam untuk mengamplas dan 100 jam untuk mewarnai. Jika keuntungan bersih masing-masing kursi adalah 50.000 dan 40.000 rupiah, maka tentukan model matematika agar keuntungan diperoleh sebesar-besarnya. Di sini ada penyelesaiannya, yaitu kita misalkan banyaknya kursi tamu yaitu sama dengan X dan banyaknya kursi makan sama dengan Y. Maka persoalan di atas dapat disajikan dengan bentuk tabel berikut. Nah, di sini ada kursi tamu, kursi makan. Kursi tamu disimbolkan dengan X dan kursi makan disimbolkan dengan Y. Di sini ada untuk pengerjaan mengamplas dan mewarnai, ada waktunya yaitu 150 untuk mengamplas dan 100 untuk mewarnai. Biayanya untuk kursi tamu 50.000 dan untuk kursi makan 40.000. Waktu yang digunakan untuk mengamplas kedua set kursi tersebut adalah 4X ditambah 3Y jam dengan waktu yang tersedia maksimum 150 jam, sehingga diperoleh hubungan 4X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 150. Ini untuk persamaan 1. Waktu yang digunakan untuk mewarnai kedua set kursi tersebut adalah 4X ditambah 2Y jam dengan waktu yang tersedia maksimum 100 jam, sehingga diperoleh hubungan 4X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 100. Ini untuk persamaan kedua. X dan Y menyatakan banyaknya set kursi tamu dan kursi makan, maka diperoleh X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0 dengan X, Y anggota bilangan C. Ini untuk persamaan ketiga. Keuntungan yang diperoleh dari kedua set kursi adalah Z sama dengan 50.000. Ini untuk X-nya dan ditambah dengan 40.000 untuk Y-nya. Langkah-langkah menentukan nilai optimum dengan menggunakan garis selidik berikut ini. Menentukan variabel area atau daerah himpunan penyelesaian. Yang kedua, menggambar garis selidik K sama dengan AX ditambah BY dengan K sama dengan AB dengan cara menentukan titik potong garis K sama dengan AX ditambah BY dengan sumbu X dan sumbu Y kemudian dihubungkan dengan garis lurus. Yang ketiga, menggambar garis-garis yang sejajar dengan garis selidik dengan cara
membuat garis-garis yang sejajar dengan garis lidik K sama dengan AX ditambah BY melalui titik-titik ujung yang termuat di dalam daerah himpunan penyelesaian. Dan yang keempat, menentukan nilai optimum. Garis lidik yang berada paling kanan atau paling atas pada daerah penyelesaian menunjukkan nilai maksimum, sedangkan garis lidik yang berada di paling kiri atau paling bawah pada daerah penyelesaian menunjukkan nilai minimum. Jadi model matematika untuk persoalan di atas adalah fungsi objektif menentukan nilai maksimum Z sama dengan 50.000 untuk X dan 40.000 untuk Y. Kendalanya yaitu 4X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 150.000. 4X ditambah 2Y kurang dari, ini persamaan satunya 4X ditambah 3Y kurang dari 150, dan persamaan 2-nya 4X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 100, sehingga X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0 dengan X dan Y anggota C. Yang ketiga, nilai optimum suatu objektif. Dalam menentukan nilai optimum, kita dapat menggunakan metode grafik yang terdiri atas dua macam, yaitu metode uji titik ujung dan metode garis lidik. Yang A, metode uji titik ujung. Dari pembahasan terdahulu, kita sudah mempelajari cara menentukan daerah himpunan penyelesaian untuk menentukan nilai optimum dari Z sama dengan AX ditambah BY dengan metode uji titik ujung, maka titik-titik yang ada di ujung-ujung daerah himpunan penyelesaian kita selidiki dengan cara disubstitusikan ke fungsi objektif Z sama dengan AX ditambah BY untuk menentukan nilai maksimum atau nilai minimum Z. Yang B yaitu metode garis lidik K sama dengan AX ditambah BY. Apabila diketahui fungsi objektif suatu persoalan program linear adalah Z sama dengan AX ditambah BY, maka ambil nilai-nilai K untuk mengganti nilai Z, yaitu K1, K2, K3 sampai dengan Kn. Karena Z sama dengan AX ditambah BY, maka K1 sama dengan AX ditambah BY, K2 sama dengan AX ditambah BY, sampai dengan Kn sama dengan AX ditambah BY. Catatannya, dua buah garis dikatakan saling sejajar jika kedua garis memiliki gradien yang sama, atau M1 sama dengan M2. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya. Apabila ada saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun, karena kesalahan datangnya dari saya dan kebenaran datangnya dari Allah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.